Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman Dara Bos dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana pembuatan BKU pada Arkas 2022. Mungkin video sebelumnya saya pernah bahas pada BKU tahun 2021. Namun kita akan kembali mengupas hal-hal baru apakah yang perlu kita ketahui terkait dengan Arkas, program BKU, penarikan pajak yang terbaru, termasuk juga dalamnya delete dan penghapusan BKU-nya. Kita akan bahas itu. Oke, kita akan kembali ke laptop. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe dulu sehingga kita bisa saling berbagi informasi yang berikan bisa segera sampai ke tangan Bapak. Oke, kita ke laptop. Baik teman-teman, nah sebelumnya kita sudah melakukan penganggaran ya, kita sudah melakukan penganggaran di kertas kerja. Nah selesai melakukan penganggaran, teman-teman akan menuju ke tombol pengesahan ini. Nah tombol pengesahan ini akan menyala jika terkoneksi dengan internet ya, jika terkoneksi dengan internet. Kemudian teman-teman silakan klik pengesahan ini, kemudian silakan hubungi Dinas Pendidikan untuk bisa mendapat pengesahan. Ya, kemudian kalau sudah disetujui, teman-teman silakan rajin di sini cek status. Ketika cek status, di sini akan muncul apakah diterima atau ditolak. Nah, ketika ditolak, teman-teman silakan cek kenapa ditolak. Nanti akan ada di sini tombol RKS ditolak. Ya, kemudian setelah itu teman-teman lagi melakukan revisi jika ada kesalahan, kemudian pengesahan lagi, cek status lagi sampai RKS ini disetujui. Ya teman-teman ya. Nah setelah selesai di sini disetujui, teman-teman baru bisa melangkah ke penatausahaan sini ya. Tombol utama ini penganggaran membuat RKS, ini penatausahaan, ini yang kita membuat BKU-nya. Tinggal diklik. Kemudian di sini ada beberapa tombol yang mungkin saya akan jelaskan supaya teman-teman mengerti. Yang pertama ini namanya aktivasi BKU ya. Aktivasi BKU di sini teman-teman wajib melewati fase ini sebelum melangkah ke fase ini dan ini. Ya, teman-teman ya. Ini wajib dilewati. Nah, sumber dana silakan diklik kemudian klik bos reguler. Nah, jika ini belum nyala, itu artinya teman-teman belum disetujui RKS-nya. Ataupun teman-teman jika sudah setujui belum muncul, silakan teman-teman klik tombol silang di bawah ataupun silakan keluar dari aplikasi kemudian masuk itu. Nah, habis di sini baru teman-teman bisa melangkah ke pembuatan BKU. Untuk yang reguler ini untuk silpa, ini untuk cetak nanti cetak BKU dari Januari sampai Desember. Ini untuk rincian objeknya yang belanja, ini SPTMJ. Nanti saya akan bahaskan di part berikutnya. Ini untuk penggunaan laporan cetak dan ini untuk memisahkan antara belanja modal dan belanja habis pakai. Ya, saya akan melangkah dari tahap pertama yaitu di aktivasi BKU. Nah, di sini saya sampai di titik ini teman-teman. Teman-teman jangan langsung terima transfer karena tidak akan bisa ya. Tidak dapat menerima dana bos karena belum membuat laporan bulan Januari. Jangan langsung ke sini. Tahap pertama teman-teman adalah wajib aktifkan bulan Januari ya, wajib aktifkan bulan Januari, diaktifkan terlebih dahulu. Nah ini teman-teman ya, ini bisa bekerja secara online, bisa secara offline ya. Kita aktifkan dulu. Nah ketika sudah aktif ya, sudah aktif, jika kita masih ragu klik lagi, jika sudah ini menutup berarti sudah aktif ya, baru kita bisa melangkah ke BKU-nya. Nah, di sini ya ini akan kelihatan. Kenapa 0? Ya ini khusus reguler. Silpa nanti akan ada di silpa. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke aktivasi BKU. Biasanya kalau bulan Januari itu tidak ada
kodenya tidak ada SPJ, biasanya tidak ada SPJ yang dikerjakan, ya tidak ada. Namun karena tidak ada SPJ, teman-teman tinggal langsung duduk. Nah, saran saya adalah lakukan backup setiap menutup BKU supaya lebih aman. Sehingga cara backupnya teman-teman mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya. Jika masih teman-teman belum paham, saya akan kasih triknya. Cari di pencarian, kemudian ketik di sini persen app data persen, kemudian cari artek, kemudian cari RKS, kemudian cari client 2022 ini ya, ini silakan di copy, kemudian silakan dibawa ke, ya silakan bebas teman-teman ya, saya bawa gede, kemudian silakan di backup sesuai dengan folder teman-teman di mana. Nah, saya akan backup di sini. Saya akan backup di tahun 2022. Kemudian ini silakan buatkan folder ya. Silakan buat folder supaya dengan tercampur. Buatkan BKU Januari on. Nah, seperti ini ya. Kemudian silakan dipaste di sini. Nah, bulan Januari kita sudah terbackup. Kita akan langkah lagi ke sini. Kalau emang tidak ada transaksi dan tidak ada penerimaan transfer di bulan Januari, berarti ini ditutup teman-teman ya, ditutup. Nah, jangan teman-teman klik ini ya. Kalau tidak ada dana masuk, jangan klik ini. Jika diklik, saya terima bulan Februari, ini nggak bisa diubah teman ya. Ini tidak bisa dirubah sama sekali. Ini khusus bulan Januari saja. Ya, ini tidak boleh dirubah. Lah berarti, saya ingin di bulan Februari, tidak bisa. Ini khusus penerimaan di bulan Januari. Jika tidak ada penerimaan dan tidak ada uang, teman-teman tinggal lakukan tutup BKU. Oke. Nah, aktivasi Januari sudah tertutup teman-teman. Nah, dia akan melangkah ke bulan Februari. Nah, Februari kita juga sama teman-teman. Silakan diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lagi pindah ke BKU. Nah, di sini otomatis ke bulan Februari. Pertanyaannya adalah apakah ada dana masuk di bulan Februari? Jika sudah ada dana masuk di bulan Februari, teman-teman itu silakan kembali lagi ke aktivasi penerimaan transfer. Nah, kira-kira yang di bulan Februari diterima pada tanggal berapa? Itu pertanyaannya. Jika diterima dalam tanggal 10, silakan pilih tanggal 10. Kemudian ini dicek teman-teman ya. Teman-teman cek ini apakah sudah sesuai dengan penerimaan di rekening koran. Jika berbeda, teman-teman silakan klik sesuai dengan berapa yang diterima realnya. Ya, teman-teman ya. Kemudian kalau sudah benar penerimaannya sudah, kemudian tekan OK. Kalau sudah, nanti otomatis di BKU itu akan muncul teman-teman ya. Kalau belum muncul, silakan klik silang, kemudian ke BKU sumber dana, otomatis dia akan masuk di sini. Penerimaan BOS tahap 1 2022. Nah, sekarang baru kita akan melangkah ke tahap pembuatan BKU-nya. Karena uang sudah ada, uang sudah masuk di tanggal 10 Februari sudah masuk uangnya. Sekarang kita akan pembuatan BKU-nya. Nah, di sini ada berapa fitur teman-teman ya. Ini ada berapa fitur yang teman-teman wajib ketahui. Ya, ini setelah ke bulan Februari, teman-teman uang sudah teman-teman tarik, dan tinggal teman-teman silakan di sini lihat mau beberapa fitur. Yang pertama ada istilahnya tarik tunai. Nah, ini khusus beberapa sekolah yang masih menggunakan sistem tarik tunai teman-teman ya. Jika teman-teman masih menggunakan tarik tunai, diperbolehkan tarik tunai, teman-teman silakan tarik di sini. Kemudian teman-teman di bulan Februari ada penarikan atau tidak. Ya, saya ada tarik tanggal 25 sepama. Ya, 25. Berapa jumlah penarikannya? Dan sebagainya. Di sini juga ada fitur store tunai teman-teman ya. Mungkin ada kelebihan tarik, silakan kebalikan dari tarik tunai. Kemudian tekan OK. Jika ada penarikan tunai.
mungkin teman-teman punya berangkas ataupun jauh dari bank, teman-teman perlu tarik tunai, silakan tarik tunai. Nah, ketika tarik tunai, teman-teman, ini ada 2 SPJ, ada SPJ tunai dan SPJ non tunai. Jika ada tarik bank, otomatis ada SPJ tunai namanya. Ya, ini SPJ tunai, artinya ada uang yang dibelanjakan. Nah, ini SPJ non tunai, artinya sistem transfer. Ya, dan ini jika ada kesalahan, teman-teman bisa delete atau hapus. Pertanyaannya gini, mungkin ada beberapa pertanyaan mengatakan, Pak, saya SPJ-nya itu transfer. Nah, transfer itu masuk SPJ non tunai. Namun jika ada penarikan sebelumnya, otomatis ada uang tunai di sini. Meskipun teman-teman transfer, setelah uang tunai ini teman-teman tarik, ada transfer ke orang atau rekanan, itu termasuk SPJ SPJ tunai. Ya, saya ulang, jika teman-teman ada tarik tunai, kemudian teman-teman transfer lagi ke rekanan, itu namanya SPJ tunai, karena ada uang di sini yang teman-teman terserah mau dikasih langsung ataupun ditransfer, itu namanya SPJ tunai. Nah, jika teman-teman transaksinya dari rekening sekolah langsung ke rekanan, itu tanpa ada penarikan, itu namanya SPJ non tunai. Sini ya. Silahkan diklik jika ada SPJ bulan Februari. Jika Februari tidak ada transaksi, teman-teman silahkan tutup. Ya, jika nggak ada, kecuali ke aktivasi BKU, tinggal tutup bulan Februari. Nah, jika ada belanja, berarti teman-teman langsung ke BKU. Teman-teman silahkan, jika non tunai silahkan klik non tunai. Nah, kemudian ini jangan usah diedit, ini biarkan saja. Kalau di sini teman-teman silahkan lakukan tanggal transaksi tanggal berapa. Contoh saya ke tanggal 16 ada transaksinya. Kemudian silahkan pilih rekeningnya. Nanti akan muncul 2. Ada yang keluar nota atau tidak. Biasanya kalau belanja listrik air itu tidak akan muncul nota, langsung dia. Anggap saya pakai belanja bulan Januari untuk air. Kemudian silakan di sini ketik volume 1. Kemudian ini silakan ini bisa diedit berapa sih kita bayar air. Contoh bayar adalah 256.175 contoh. Itu bisa teman-teman edit ya sesuai dengan real belanja PDAM atau air. Itu jika SPJ yang tidak ada notanya. Kemudian tekan OK. Ya, anggap saya oke, seperti ini akan muncul dia belanja PDAM air sebesar ini. Itu SPJ yang tidak ada nota. Nah, beda cerita jika kita ada notanya. Contoh saya akan belanja yang ada itu ATK. Contoh ATK saya akan belanja yang anggap di sini. Nah, ini ada berapa belanja ATK. Pertama, silakan teman-teman tulis di sini nama rekanan. Contoh namanya adalah untuk CP Kenara. Nah, itu silakan lengkapi. Kemudian silakan kasih alamatnya di jalan apa, jalan contoh jalan BCD. Contoh aja ya teman-teman ya. NPWP silakan teman-teman lengkapi dengan NPWP kantor rekanan. Jika dia non PKP, teman-teman itu wajib di sini dengan 0. Jika teman-teman belanja di non PKP, ini dinolkan saja. Jika ada NPWP-nya silahkan diisi. Kemudian nomor nota, biasanya ini bisa dikosongin teman-teman ya. Teman-teman bisa melangkah 01 sebagai nota awal, atau bisa teman-teman ngambil di nota di belanjanya itu di sebelah ataupun di print berapa nomor BKU-nya sana. Kemudian nomor HP ini wajib diisi. Contoh saya akan sembarang aja teman ya. Seperti itu teman. Kemudian ini bakal muncul berapa belanja di bulan Januari. Teman-teman silakan di sini klik mana yang mau dibelanjakan. Ya, ini diklik. Nah, Pak, Bang, saya ada kesalahan volume. Nah, ini teman-teman ya, ini jika ada nota, teman-teman bisa edit ini. Contoh, saya beli tinta gitu contoh nih ya, ini contoh ya. Oh, ini cuma 2000.
silakan saya edit harga kemudian tekan enter. Ya seperti itu. Nah, otomatis di sini akan berubah lagi. Oh enggak, saya belinya cuma satu. Silakan klik satu kemudian enter. Nah itu cara ngedit BKU-nya. Oh ini nggak jadi beli, oke. Ini scatter jadi beli, tapi harganya cuma di 5.000. Nah kita ketik di sini 5.000 kemudian enter. Ya udah masuk teman-teman. Kemudian kertas saya beli. Beli kertas nggak jadi, bantalan cap beli, namun harganya cuma 12.000. Nah 12 1 2 3 kemudian tekan enter. Nah itu. Nah ini sebenarnya ini pilih, kalau emang beli semuanya silahkan dicentang semuanya seperti itu. Kalau sudah kemudian teman-teman tekan oke. Pajak silakan teman-teman, ini otomatis teman-teman ya, jika belanja di atas 2 juta ini akan kena pajak. Namun sampai saat ini masih 10%. Nah, seharusnya sudah 11. Jika teman-teman bayar pajak adalah 11%, ini berarti teman-teman jangan gunakan pajak. Namun teman-teman bayar pajak. Nah, di sini salah hitungannya. Namun jika benar, teman-teman silakan klik gunakan pajak. Jika di sini akan muncul kemudian akan tekan oke. Otomatis yang teman-teman beli akan muncul. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian jika ada kesalahan, nah ini kok salah harganya. Nah teman-teman, jika ada kesalahan, teman-teman silahkan bisa lakukan delete. Namun delete-nya ini adalah satu nota teman-teman ya. Satu nota akan terhapus. Contoh, saya ingin hapus amplop ini. Nah, jika ini salah, teman-teman silahkan lakukan penghapusan satu nota. Delete, ya otomatis ini akan dihapus satu nota semuanya akan hilang. Semua akan hilang. Dan ulangi lagi sampai dengan transaksi teman-teman di bulan Februari selesai. Jika sudah selesai, teman-teman tinggal ke aktivasi BKU lagi, tutup bulan Februari. Nah teman-teman ya, itu sederhana pembuatan BKU-nya. Part 2 saya akan bahas lagi terkait dengan pembuatan BKU, bagaimana cara membuat SPJ yang satu nota dua tuku sehingga tidak boleh ada pemecahan nota, dan juga bagaimana caranya membuat SPJ yang volumenya melebihi dari yang dianggarkan. Itu akan ada trik namanya pergeseran. Saya akan melangkah di video kedua. Selamat bekerja teman-teman, dan sayur.